Ketika pertama kali meluncur di tahun 2023, kereta cepat Wush jadi kebanggaan nasional. Kereta super cepat pertama di Asia Tenggara melaju hingga 350 km per jam, menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam 40 menit. Tapi di balik gemuruh kecepatannya, tersimpan beban yang jauh lebih berat dari sekadar mesin. Utang triliunan rupiah yang kini mulai menimbulkan polemik besar di tanah air. Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC, konsorsium antara BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok. Total investasi awalnya ditaksir sekitar 6 miliar dolar, tapi biaya melonjak hingga 10,7 miliar dolar atau sekitar 116 triliun rupiah. Kenaikan biaya ini disebabkan berbagai faktor. Perubahan desain, pembebasan lahan yang lambat, hingga pandemi yang menunda proyek. Kini, proyek yang dulu dijanjikan tanpa jaminan APBN justru menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang menanggung semua utang ini? Sejak beroperasi penuh, Wush belum mencapai target penumpang yang diharapkan. Dari estimasi 50-70 ribu penumpang per hari, angka realnya baru berkisar di 16-21 ribu orang per hari. Artinya, pendapatan operasional masih jauh dari kata ideal untuk menutup bunga dan cicilan utang. Beberapa BUMN yang terlibat, seperti KAI dan PSBI, bahkan mulai mencatat kerugian besar. Di semester pertama 2025, PSBI dilaporkan rugi hingga 1,6 triliun rupiah hanya dari proyek ini. Kini, sorotan publik makin tajam. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Solusinya, pemerintah membentuk Danantara Indonesia, lembaga investasi superholding BUMN, yang akan menanggung seluruh beban utang KCIC. Danantara disebut memiliki dividen dari BUMN hingga 80 triliun rupiah per tahun, yang akan dialokasikan untuk pembayaran bunga proyek dan restrukturisasi finansial. Dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Di sisi lain, Indonesia kini tengah bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok untuk restrukturisasi utang. Opsi yang sedang dibahas meliputi perpanjangan tenor, penurunan bunga, hingga kemungkinan debt-to-equity swap agar beban finansial tidak menumpuk. Namun, di tengah proses ini muncul pertanyaan lanjutan. Apakah ekspansi proyek kereta cepat hingga Surabaya akan tetap dilanjutkan, atau justru ditunda karena tekanan finansial yang belum terselesaikan? Sebagian masyarakat melihat Wush sebagai simbol kemajuan, bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara maju dalam hal teknologi transportasi. Namun, sebagian lainnya melihat proyek ini sebagai cermin kebijakan ambisius tanpa perhitungan matang. Para analis menyoroti pentingnya transparansi keuangan dan akuntabilitas publik, terutama setelah muncul kabar kerugian BUMN dan tekanan terhadap fiskal negara. Kereta cepat memang simbol kecepatan, kemajuan, dan kebanggaan. Tapi dalam dunia infrastruktur besar, kecepatan bukan segalanya. Yang lebih penting adalah arah dan keberlanjutan. Proyek Wush mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak hanya soal megahnya teknologi, tapi juga bagaimana setiap kilometer rel yang dibangun bisa tetap berpijak pada realita dan tanggung jawab ekonomi bangsa.